Hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia kontra Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17. Di luar prediksi, Erick Thohir langsung ambil langkah begini usai melihat hasil akhir Timnas Indonesia U17 kontra Korea Utara. Reaksi tidak terduga Nova Arianto usai laga kontra Korea Utara U17. Pelatih Korea Utara U17 sampai bilang begini usai laga kontra Garuda Asia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kick Off Football. Laga antara Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Korea Utara U17 dalam babak 8 besar Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion King Abdullah Sports City itu, kedua negara tampil all-out demi tiket lolos ke semifinal Piala Asia. Bermain di Arab Saudi, skuad asuhan Nova Arianto tampil tidak seperti biasanya di awal-awal babak pertama laga. Dalam pertandingan tadi di bawah arahan Nova Arianto, langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Oh Tae-song. Sejumlah nama inti seperti Zabi Goli, Evandra Florasta, Iputu Panji, Matthew Becker, hingga Fadril Alberto langsung diturunkan sejak menit pertama laga. Jalannya babak pertama, skuad Garuda Muda bermain lebih bertahan sejak menit pertama dimulai. Sementara Timnas Korea Utara bermain lebih agresif. Lini pertahanan yang terlalu dalam memberikan keleluasaan Korea Utara menguasai bola. Pada menit ke-6, gawang skuad Garuda bergetar lewat sepakan Choi Sung-hoon yang berawal dari situasi sepak pojok. Korea Utara memimpin 1-0. Tertinggal 0-1, skuad Garuda masih terlihat kesulitan melakukan tekanan ke lini pertahanan lawan. Justru pada menit ke-20, lagi-lagi Korea Utara lewat pemain nomor 10, yakni Ki Yoo-jin, berhasil merobek jala gawang Dava Al-Ghasemi. Korea Utara memimpin 2-0. Jarak pemain yang terlalu jauh hingga pertahanan yang terlalu dalam membuat skuad Garuda Asia benar-benar kesulitan di babak pertama ini. Bahkan memasuki menit ke-40 tidak ada ancaman serius yang dilakukan oleh anak asuh Nova Arianto. Di sisi lain, anak asuh Oh Tae-song terlihat begitu leluasa mengobrak-abrik lini pertahanan Garuda Muda. Tidak ada perubahan sampai wasit menit pelit tanda berakhirnya babak pertama. Skor Garuda tertinggal 2-0 dari Korea Utara U17. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nolpan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, secara terbuka mengakui bahwa Timnas Indonesia telah melampaui level negara-negara ASEAN. Dalam pernyataan terbarunya yang menjadi perbincangan publik sepak bola regional, Madam Pang menilai bahwa perkembangan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir sangat luar biasa. Level Indonesia sekarang sudah jauh di atas negara-negara Asia Tenggara. Mereka sudah bermain di level Asia. Timnas kami harus belajar dari Indonesia, kata Madam Pang. Pernyataan ini muncul setelah keberhasilan Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Dari level senior hingga kelompok usia, skuad Merah Putih menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penampilan impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 membuat negara-negara tetangga mulai menaruh hormat. Thailand sendiri baru-baru ini harus mengakui keunggulan Indonesia dalam beberapa pertandingan krusial, baik di ajang SEA Games, Piala AFF, hingga level junior. Dalam beberapa kesempatan, tim Thailand bahkan gagal menembus babak final akibat kekalahan dari skuad Garuda. Transformasi Timnas Indonesia terjadi berkat kombinasi pelatih internasional, pemain naturalisasi berkualitas, dan fondasi kuat dari kompetisi dalam negeri. Pengelolaan federasi yang lebih profesional serta dukungan besar dari masyarakat menjadi faktor pendorong lainnya. Pengamat sepak bola Asia pun mulai memasukkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan. Tak heran jika negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia kini menjadikan Indonesia sebagai tolak ukur. Kualitas yang dimiliki Korea dalam hal sepak bola sudah tidak perlu diragukan lagi. Setelah berjumpa Korea Selatan di laga perdana fase grup, kini Timnas Indonesia harus bertemu dengan Korea Utara dalam babak perempat final yang bakal diselenggarakan Senin malam ini. Terlepas dari tiket Piala Dunia U17 yang telah tergenggam, skuad Garuda Muda masih akan tetap berupaya menampilkan permainan terbaik di panggung Piala Asia U17. Langkah ini sekaligus menjadi tolak ukur guna melihat sejauh mana kesanggupan pemain-pemain pilihan Nova Arianto untuk bertempur. Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, bakal menjadi saksi bisu pertemuan Indonesia kontra Korea Utara. Kedua kesebelasan sama-sama punya capaian yang mengkilap sebelum menginjakan kaki di 8 besar. Pasca mengutarakan pujian terhadap lawan,
Pelatih Nova Arianto menyampaikan pesan mendalam terhadap anak asuhannya. Korea adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai, secara kualitas dan juga individu, secara etos kerjanya, secara fisik, dan juga secara mental. Korea Utara adalah salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini. Tetapi saya mau pemain saya tidak takut dengan situasi ini. Dan saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat. Karena sekali lagi, mereka saat ini akan bermain di Piala Dunia. Saya mau melihat mental pemain bisa maksimal. Kita lihat malam ini, siap-siap di lapangan, dan semoga kita bisa menang, kata Nova Arianto. Melawan Korea Utara yang punya gaya bermain nyaris serupa seperti Korea Selatan, Indonesia bisa jadi akan kembali memperkuat barisan pertahanan dan memaksimalkan serangan balik cepat. Hal ini menghasilkan catatan yang positif dalam laga kontra Taeguk Warrior Junior. Dibandingkan dengan lawan, penggawa merah putih punya keunggulan waktu istirahat yang sehari lebih lama. Namun keuntungan ini tidak serta-merta membuat Nova Arianto merasa lega. Ia memperingatkan bahwa masa pemulihan para pemain bukanlah faktor utama dalam memenangkan sebuah pertandingan. Tim dinilai tidak bisa bergantung dengan pemulihan yang sangat baik, lantaran aspek mental juga sangat berperan penting untuk melihat bagaimana skuad Garuda Muda bisa lebih siap menatap bentrok menghadapi Korea Utara. Di sisi lain, timnas Indonesia juga harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar. Jangan sampai blunder-blunder tersebut akan menghadirkan malapetaka. Di sisi lain, pelatih Korea Utara U17, Oh Tae-song, menilai timnas Indonesia U17 punya serangan yang mematikan. Kelebihan timnas Indonesia U17 itu diwaspadai oleh Korea Utara saat bentrok pada babak perempat final malam ini. Serangan timnas U17 Indonesia yang disebut Tae-song mematikan itu sudah memakan korban di babak penyisian grup. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Sapu bersih kemenangan berhasil dilakukan. Tim Garuda Asia pun lolos sebagai juara grup C. Sedangkan Korea Utara melangkah ke fase gugur dengan status runner-up grup D. Korea Utara mendampingi Tajikistan yang membuat kejutan karena mampu memuncaki klasemen. Oh Tae-song pun mengatakan bahwa para pemainnya kini diliputi kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini karena seiring keberhasilan Korea Utara U17 mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U17. Gaya bermain mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan dan juga efektif. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka. Seiring keberhasilan meraih target utama, kami lolos ke Piala Dunia. Moral tim kami sangat tinggi. Biar bagaimanapun, jalan masih panjang dan kami harus terus konsentrasi di setiap pertandingan, kata Oh Tae-song. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.